Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada para pemateri siang hari ini, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk dapat ikut bersua pada webinar kali ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat bergabung pada webinar di siang hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk hambanya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Baiklah, sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi oleh para narasumber. Yang ketiga adalah penutup. Untuk acara selanjutnya, yaitu memasuki acara inti, dan izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Baik, pada webinar siang ini kita akan membahas tentang pemanfaatan media ajar, Google Site, dan juga podcast. Selanjutnya, sebelum kita membahas materi webinar siang hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri dan juga anggota grup saya. Perkenalkan, saya Arina Manasikana sebagai moderator webinar siang hari ini yang akan memandu jalannya acara webinar hingga selesai. Yang kedua, perkenalkan partner saya yaitu Safira Wahyuningrum, Esta Diana Mukti Rahayu, dan juga Dewi Maya Lutfiani. Pembahasan kita di webinar siang hari ini yaitu tentang pengertian Google Site, fungsi dan tujuan Google Site sebagai media pembelajaran, langkah-langkah membuat dan menggunakan Google Site, penambahan fitur podcast untuk menunjang pembelajaran interaktif melalui Google Site. Selanjutnya, untuk yang pertama, izinkan saya membaca sedikit tentang apa itu Google Site itu sendiri. Yaitu Google Site adalah layanan yang disediakan oleh Google yang memungkinkan pengguna untuk membuat situs web tanpa perlu memiliki pengetahuan coding ataupun desain web yang lebih mendalam. Baik, untuk fungsi dan tujuan Google Site sebagai media pembelajaran akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Esta Diana Mukti Rahayu. Untuk slide selanjutnya, yakni ada fungsi dan tujuan Google Site sebagai media pembelajaran. Yang pertama yakni pembuatan situs web tanpa coding. Google Site memungkinkan pengguna untuk membuat situs web tanpa harus memiliki pengetahuan tentang coding atau desain web yang mendalam. Hal ini memungkinkan siapapun termasuk pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis untuk membuat situs web dengan cepat dan mudah. Fungsi dan tujuan yang kedua yakni berbagi informasi. Salah satu tujuan utama Google Site adalah untuk memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi dengan mudah. Pengguna dapat menggunakan Google Site untuk membuat situs web yang berisi informasi tentang proyek, acara, produk, layanan, atau topik lainnya, dan membagikannya dengan orang lain secara online. Untuk fungsi dan tujuan yang ketiga yakni kolaborasi tim. Google Site memungkinkan beberapa pengguna untuk bekerja bersama-sama dalam membuat dan mengedit situs web secara real-time. Ini membuat Google Site menjadi pilihan yang baik untuk proyek kolaboratif di mana beberapa orang perlu berkontribusi dalam membuat dan memelihara situs web. Selanjutnya yakni pembuatan portofolio. Banyak individu menggunakan Google Site untuk membuat portofolio online mereka.
Mereka dapat menggunakan situs web ini untuk membagikan karya mereka seperti karya seni, proyek, penulisan, atau pencapaian lainnya dengan orang lain secara online. Selanjutnya, yakni situs web sekolah atau kampus. Sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan lainnya dapat menggunakan Google Site untuk membuat situs web mereka sendiri. Situs web semacam itu dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang program akademik, kegiatan ekstrakurikuler, jadwal acara, dan lain-lain kepada siswa, orang tua, dan staf. Selanjutnya yakni situs web acara atau proyek. Google Sites sering digunakan untuk membuat situs web untuk acara tertentu seperti konferensi, seminar, atau festival. Situs web semacam itu dapat digunakan untuk membagikan informasi tentang acara, mendaftar peserta, mengunggah materi presentasi, dan lain-lain. Yang terakhir yakni situs web bisnis kecil. Bisnis kecil atau usaha kecil dapat menggunakan Google Sites untuk membuat situs web mereka sendiri. Mereka dapat menggunakan situs web ini untuk memperkenalkan bisnis mereka, menampilkan produk atau layanan yang mereka tawarkan, dan berkomunikasi dengan pelanggan potensial. Secara keseluruhan, Google Sites adalah alat yang serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari pembuatan situs web pribadi hingga situs web bisnis yang lebih besar. Dengan fitur-fitur yang mudah digunakan dengan integrasi dengan ekosistem Google, Google Sites menjadi pilihan yang populer bagi banyak pengguna yang ingin membuat situs web dengan cepat tanpa kesulitan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk materi kedua, yaitu Mbak Esta. Untuk yang selanjutnya, yaitu langkah-langkah membuat Google Site yang akan disampaikan oleh pemateri yang ketiga, yaitu Safira Wahyuningrum. Nah, apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke, selanjutnya kalian ketik di sini Google Site. Nah, masuk ke ini. Geser. Nah, di sini kalian bisa pilih situs kosong atau beberapa template yang sudah disediakan ini. Ini bisa kalian klik galeri template ini. Nah, di sini ada beberapa template Google Site yang bisa kalian pilih. Kalian bisa pilih beberapa template di sini, atau kalian bisa pilih di situs kosong. Jika kalian pilih di situs kosong, nanti kalian bisa edit sendiri nih, kalian mau yang gimana. Nah, ini untuk judul halamannya. Kalian bisa ganti pakai contohnya halaman 1 gitu ya. Nah, kalian bisa kalian ganti-ganti. Ini bisa kalian ganti tulisannya mau seperti apa. Contoh ya. Coba kita ganti ke impact. Nah, ini kalau untuk menebalkan, mau miringkan atau menebalkan seperti itu. Sama seperti template yang lain, nah, kalau mau menambahkan halaman. Untuk menambah halaman, kalian bisa klik ini, halaman baru. Halaman, contohnya halaman 2. Terus halaman 2. Nah, jadi ini halaman 4, ada halaman 1, ini halaman 2. Kalau mau menambahkan beberapa materi di halaman 1, kalian bisa klik sini. Klik halaman 2 ya. Terus klik lagi di titik 3 ini, terus tambahkan subhalaman. Contohnya subhalaman 1. Nah, jadinya nanti akan seperti ini. Nah, nanti bisa ditambahkan selanjutnya. Sampingnya ada pilihan tema. Kalian bisa pilih nih tema apa aja. Nah, yang Aristoteles, formal atau yang lainnya. Oke, yang Aristoteles gitu ya. Nah, jangan lupa kalian kasih nama situs web kalian. Contohnya namanya Safira Class, gitu ya. Atau mau nama yang lainnya. Terus untuk kalau mau menambahkan,
kalian mau menambahkan penjelasan atau materi, kalian bisa tambah kotak teks. Nah, kalian bisa tambah apapun di sini. Nah, itu ya, teman-teman. Nah, kalau sudah selesai, kalian sudah selesai mengedit, menambahkan materi, kalian ingin publikasikan nih, kalian sebelumnya harus dipratinjau. Jadi, kenapa harus dipratinjau? Itu untuk mengetahui tampilan web kita nantinya akan seperti apa, terlihatnya nanti seperti apa. Nah, seperti ini. Kalau sudah dipublikasikan halaman muka seperti ini, halaman 2 seperti ini. Nah, kalau mau lihat halaman, di sini tinggal klik halamannya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk mempublikasikan, tinggal klik publikasikan ini ya. Publikasikan. Nah, ini untuk nama alamat web kalian, Safira Class. Nanti linknya biasanya https://google.com/view/Safira Class ini ya. Nah, ini bisa klik ini, minta mesin telusur publik untuk menampilkan situs saya. Jadi ini nanti kayak disebarluaskan situs kalian agar orang-orang tahu, oh ini ada situs web baru gitu kan. Nah, kalau udah tinggal klik publikasikan. Kalau mau kita publikasikan sendiri, kalian bisa klik link di sini. Karena ini belum dipublikasikan, ini belum ada linknya. Kalau sudah, tinggal klik ini, kita salin, terus kita publikasikan sendiri. Oke. Mungkin cukup cukup itu. Jadi pertama kita harus masuk, terus kita mulai proyek, template, pilih template, memberi nama, terus kita edit, tambahkan halaman sesuai yang kalian inginkan. Mau ada beberapa halaman, tinggal tambah-tambah seperti yang sudah saya sampaikan tadi kan ya. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Baik, terima kasih kepada pemateri 3, yaitu Kak Safira Wahyuningrum. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu tentang penambahan fitur podcast untuk menunjang pembelajaran interaktif melalui Google Site. Yang akan disampaikan oleh pemateri yang keempat, yaitu Kak Dewi Maya Lutfiani. Silakan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Kita lanjutkan untuk penambahan fitur podcast untuk menunjang pembelajaran interaktif melalui Google Site. Nah, jadi tadi pembicara kita sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana tata cara untuk membuat Google Site. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penambahan fitur podcast untuk menunjang pembelajaran interaktif melalui Google Site. Nah, yang pertama yaitu tentunya kita menyiapkan podcast atau rekaman materi yang diperlukan dalam Google Site. Selanjutnya di sini juga ada upload file podcast Anda ke Google Drive. Ya, di sini selain Google Drive kita juga bisa menggunakan Spotify atau aplikasi lainnya. Yang ketiga, dapatkan tautan berbagi untuk file podcast. Yang keempat, kembali ke Google Site. Yang kelima, tambahkan embed HTML. Yang keenam, simpan perubahan. Dan yang ketujuh, pratinjau dan publikasikan situs Anda. Nah, selanjutnya kita akan melakukan praktek untuk penambahan podcast dalam Google Site. Baik, langsung saja. Untuk penambahan fitur podcast pada Google Site, ini tadi sudah ada Google Site yang sudah dibuat oleh Safira. Dan selanjutnya, setelah kita membuat rekaman podcast yang kita perlukan, di sini kita akan menambahkan halaman. Nah, ini untuk halaman 1.
Kita klik bagian sini, lalu kita klik teks. Nah, di sini ada sisipkan. Setelah itu kita pilih sematkan. Nah, di sini ada dengan URL dan juga sematkan kode. Kita pilih dengan URL. Lalu link yang sudah kita dapatkan dari podcast yang sudah kita upload tadi, ini kita paste. Nah, akan menjadi seperti ini. Lalu kita sisipkan. Nah, di sini podcastnya sudah masuk seperti ini ya. Sudah untuk penambahan podcast di Google Site seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri, dari pemateri 1, pemateri 2, pemateri 3, dan juga terakhir pemateri 4. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung acara, dan semoga penyampaian materi dari setiap narasumber tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengakhiri acara webinar di siang hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.